Bro, ini udah dipel belum? Oh belum. Oh yaudah, nanti gue bantu ya. Biar gitu biasanya. Biasanya. Bro, ini udah disapu belum? Ya udah ntar sapu ya tolong. Sengaja doang deh. Romo kan kasih sayangnya harus universal. Iya, kan? jadi nggak boleh kepada satu atau dua orang. Satu atau dua orang, Ya. tidak boleh dong. Nggak boleh dong. Pelanggaran. Pelanggaran. Kita berusaha mengungkapkan Iya, kasih kita kepada orang lain dengan Kasih. perjuangan pasti. dengan perjuangan. Nggak selalu mudah. Gak selalu mudah. Nah, betul itu. sekali. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya para imam dan frater Projo Jakarta. Yeay! Halo semuanya. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita udah kedatangan nih ya. Pasti udah kelihatan dan udah pada kenal semua nih. Dan kita ucapkan aja langsung selamat datang Romo Tino. Halo. Terima kasih. Halo. Selamat datang. Selamat datang Romo Tino. Anda selamat datang. Romo. Terima kasih. Gimana? Romo, apa kabar dulu nih hari ini nih? Gimana Hari nih? ini kabarnya istimewa luar biasa. Istimewa luar biasa. Terima kasih ya Romo udah mau Sama-sama. datang lagi nih. Pasti ini suatu momen yang dirindukan. Ya. Oh, rindukan ya kalau kesini ya. Iya, bukan podcast ya, tapi ketemu dengan teman-teman. Oh. Menjadi sebuah keluarga dan persaudaraan. Oh iya, karena sekarang Romo Tino udah di mana Romo? Tugasnya sekarang? Sekarang saya tugas di Paroki Kelapa Gading sebagai Oh. pastor rekan dan tinggalnya di Pastoran Santo Andreas Kim Taigo. Oh iya, pasti kalau sudah di paroki Romo Tino nih pasti sudah sibuk sekali ya Frater Edgar dengan berbagai pelayanan. Jadi kita cukup berbahagia lah Romo Tino bisa Terima datang di kasih. podcast hari ini. Oh iya, dan juga saya bersama sahabat saya Frater Edgar gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita Yes. mau oh dari bajunya sih Udah kelihatan Lihat nih, nih, udah kelihatan ada nih. Kelihatan ya. Ayo. baju Romonya pink, merah. Merah. Saya Ini juga agak campuran antara ini sama ini dicampur Jadi ini. ini Benar. ya. Oke. Pokoknya nuansanya pink merah ki. Imlek kan bukan ya? Bukan dong. Bukan. lewat. Udah lewat. Udah lewat. Udah lewat nih. Masa bahas Atau mungkin lontong cap gome. Ya, udah lewat juga. udah lewat. Biasanya ada perayaan yang dekat-dekat Imlek. Biasanya di bulan-bulan Februari juga. Apa tuh ya? Apa tuh ya? Kata orang sih bilangnya hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang. Aduh, apa itu? Atau Apa istilahnya apa? Istilahnya apa, Frater Edgar? Valentine. Valentine. Pasti teman-teman muda tuh sangat paham sekali nih ya. Valentine. Maka kita juga mengucapkan dulu kali ya kepada para sahabat-sahabat seperjalanan, selamat hari kasih sayang. Ya gimana Happy sih? Valentine. Happy Valentine. Bagi semua yang merayakan lah. Merayakan Betul. hari kasih sayang. Hari Valentine kan universal kan Betul, ya. siapa aja. Dan walaupun kan biasanya identik dengan relationship laki-laki Ya. dan perempuan ya. Pasangan ya. Pasangan Kekasih, gitu ya. kekasih. Ini bagi teman-teman yang mungkin nggak punya kekasih mungkin ya, Atau belum. ya. Ya. Gitu ya. Kita sama-sama merayakan kasih sayang yang lebih luas lah Ya, istilahnya. yang universal. Gitu ke orang tua, sahabat, Kakak adik gitu ya. teman sekerja. Teman sekerja, karena kasih sayang itu ya bukan hanya terbatas Betul. pasangan ya, Betul. Romo juga, tapi ya semua orang yang kita jumpai juga bisa Kita sayangi. kita sayangi. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, kita juga sayangi. Kita Sebagai sayangi. saudara sesama kita. Ih, Imam Romo banget. Sangat bijaksana Romo jawabannya. banget nih. Ada template-nya. Iyalah, Romo kan kasih sayangnya harus universal. Iya, kan? jadi nggak boleh kepada satu atau dua orang. Satu atau dua orang, Ya. tidak boleh dong. Nggak boleh dong. Pelanggaran. Pelanggaran. Harus terbuka kepada semua umat Betul. yang datang. Ya, betul. Oke. Demikian. Gitu. Jadi ya kita kurang lebih akan podcast kali ini akan membahas tentang kasih sayang. Seputar kasih sayang ya. Tapi kira-kira lebih khususnya apa sih Frater Edgar? Nah, soal kasih sayang ini ada salah satu Tren lah ya, tren tren yang lagi mungkin bahasa-bahasa yang sering muncul juga di muncul kalangan anak muda gitu Ya. ya. Ya.
itu disebut sebagai love language. Love language. Apa sih itu? Kalau terjemahannya kan Love, cinta. cinta. Language, Language bahasa cinta. bahasa cinta. Ada lagunya tuh. Ya. Ajarilah Kami bahasa cintamu. Lanjutin langsung di kolom komentar. Nah, jadi sebenarnya sebelum tren mah orang Katolik mah udah bahasa cinta mah udah udah kenal. Iya. Alah, bahasa cinta mah itu mah lagu kan. Ya, jadi kita mau gimana nih? Iya, jadi kayak ada semacam tren gitu ya di kalangan anak muda untuk apa ya, semakin mengeksplisitkan gitu ya, Rasa kasih sayang. Menyatakan iya, cintanya. menyatakan cinta. Dan love language ini jadi ada berbagai mode ya, atau berbagai cara gitu Cara, ya. bentuk, rupa. Cara, bentuk, rupa. Jadi anak muda nih ya sebenarnya ini agak teori psikologi ya Romo ya. Tapi kemudian jadi sangat populer gitu Betul, ya. betul. Love language, ada berbagai cara untuk mencintai ya. Dan bisa dua arah kan, mencintai kan dua arah kan. Ya, saling, makanya ada saling. Ya, saling memberi dan menerima. Dan ada beberapa ya Kak, ada kurang lebih 5 lah ya cara. Ya, yang Love pada language. umumnya. Pada umumnya. Pada umumnya ada 5 cara. Ada apa aja Brother Edgar? Satu, itu yang paling gampang, physical touch. physical touch. Itu Artinya Artinya physical. Fisik. Artinya fisik. Touch. Touch, menyentuh. sentuhan. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik. sentuhan fisik. Jadi cara mencintai gitu ya, atau Dengan ungkap- cara menyentuh fisik ya. Misalnya, contoh. Misalnya, halo Robotino, Wah. apa kabar? Ini- Kurang lebih ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Mengungkapkan cinta dengan cara meneguhkan. Meneguhkan, Ya. Bisa ya. menepuk. Ah, Iya. Ini Dan- apa namanya? menepuk pundak. Oh iya, pundak. Ini pun- meneguhkan. Saya lupa ini apa ini. Pundak ya, bukan paha ya. Tapi kok mirip nih. Wah, ini mah ini Fisik. Kita kan lagi fisik. Menyerang tapi kalau ini. menyerang fisik ini. Aduh, minum dulu. Ya, kita minum dulu. Iya. Supaya kita lebih relax ya. Relax. Ini ngomong-ngomong coba ditebak ya teman-teman muda, ibu Tebak bapak isinya semuanya. apa? Isinya Air apa? kah? Teh Air. kah? Kopi kah? Atau Atau- anggur bisa? Atau minuman yang lain. Atau minuman yang lain. Silakan komentar di bawah. Ya. Jadi ada physical touch, Physical Itu yang sentuhan pertama. fisik. Ya. Ini sangat Sangat umum lah sangat ya. umum ya. Ya, betul. Apalagi sepasang kekasih atau Ya. anak ke orang tua ke anak, hak, pelukan, salaman ya, ciuman, cipika-cipiki, cipika-cipiki, Betul. bergandengan Pegangan tangan. Betul. Ini apa sebuah cara mengungkapkan kasih sayang gitu ya. Itu baru Tapi- satu. Satu. Baru Tapi satu. physical touch hati-hati ya kalau ke orang yang belum kenal atau Ya. nggak terlalu deket ya, jangan tiba-tiba main megang-megang aja, apalagi Cipika-cipiki. cipika-cipiki. Ini harus hati-hati juga. Oke, Betul. selanjutnya ada apa lagi Frater Edgar? Yang kedua ada words of affirmation. Apa ini? Apa itu? Words. Apalagi tuh? Words of of affirmation. Jadi Keren kan mau namanya? Mas? Keren Iya. banget ini, makanya anak muda tuh suka banget gitu. Kayak Iya. didengar Jadi, tuh WA cool. ya. WA. Apa Word tuh? of affirmation. Oh, ini Disingkat, singkatannya. disingkat. Artinya apa? Artinya apa Frater Edgar? Word. Nah, Kalau artinya itu literalnya adalah kan kata-kata yang Mengafirmasi. Mengafirmasi. atau meneguhkan gitu ya. menguatkan. Ya. gitu Misalnya, ya. Misalnya gimana Frater Edgar? wah kamu hari ini cerah sekali, Wah, terima kasih. Terima kasih. gembira sekali wajahnya. Gitu ya. Itu contoh. kan? Contoh kayak Atau apa lagi ya? Misalnya. Sapaan hangat juga Ya bisa biasanya nggak sih? kepada kekasih juga bisa, misalnya aku mencintaimu, gitu misalnya, ya kan? Kayak Apalagi ya kayak pujian juga bisa nggak sih? pujian Romo? bisa. Kayak, "Ih, kayak kamu kemarin keren banget sih waktu di Benar. kelas presentasinya." Benar. Ih, gitu kan. Jadi ada afirmasi melalui kata-kata secara verbal yang diucapkan dan itu meneguhkan. Meneguhkan. Dan kayaknya cowok suka nggak sih di word of affirmation? Misalnya, apalagi sama kekasihnya. perempuan, sama kekasihnya. Iya. Iya, Iya, iya sebagian besar ya. kan? Sebagian besar kan kayak dipuji gitu kan, laki-laki kan Betul. kayak gimana Mungkin gitu. nggak ya. hanya laki-laki, Iya sih, wanita perempuan pun juga sih ya. juga Heeh. senang. Walaupun Kayak kadang bisa. jaim-jaim Iya, juga ya. jadi ong-ong. Enggak lah, enggak gitu. Ih, Oh, kamu apa, cara- rambut baru ya kamu ya? Ah, Ih, tuh. ih, Maksudnya lebih- mau ngomong ke saya nih rambut baru. Ini contoh gitu kan, misalnya
atau ke teman atau ke ih rambutnya bagus banget, Ya, potongnya betul. cocok deh sama wajah kamu, terus kayak biasa "Ah, aja biasa gitu." aja gitu kan Itu biasanya ya. bentuk rendah hati. Tapi pengen sebenarnya. pengen di notice gitu ya. Seneng kan apa belum cukur rambut baru gitu ya. Betul. Gitu. Jadi memberikan kata-kata Iya, lewat yang meneguhkan. verbal lah ya. Secara Kata-kata. verbal. Tentu bukan kata-kata, ya pasti kata-katanya positif, Ya. membangun, meneguhkan gitu. Itu sebagai ungkapan juga kasih sayang, Kasih sayang terhadap kekasihnya, Hmm, atau bahkan dari orang tua ke anak juga bisa iya, kan? bisa. Bisa banget itu. Dan Nah. kadang-kadang agak sulit gitu, tapi misalnya keluarga-keluarga yang apa ya, misalnya budaya nggak tahu ya, ini mungkin pandangan umum gitu, kadang ada kesulitan juga bagi anak atau orang tua untuk mengungkapkan aku sayang gitu sama, ya nggak sih Iya. Kak Tino, kayak di Ada- kebudayaan kita ya. gitu ya, mungkin ini stereotype sih tapi ada juga gitu ya, minimal juga kadang saya merasakan gitu, kayak susah gitu ngomong, agak jaim gitu, kayak Iya. Nggak biasa. nggak biasa gitu ngomong, Betul. mah aku Sayang. makasih ya, aku sayang banget sama itu, pasti agak nggak biasa gitu ya. Nah mungkin kita temukan di sini, oh Ah. ternyata kita punya cara mengungkapkan kasih sayang berbeda. Iya berbeda, nggak salah juga gitu Iya. ya. Mungkin caranya lain juga. Betul. Makanya itu ada bentuk-bentuknya kan. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Word of affirmation. Yang ketiga, Yang Yang ketiga. ketiga. Receiving. 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 Gifts. Give. Oh itu ada Menerima gimana? dulu nih. Kalau Menerima apa nih? iya menerima apa nih? Itu biar mancing. Oh, iya, benar, sih. benar. Jadi receiving a Gifts. gift. Jadi ada hadiah. Menerima hadiah. Ya. Iya, ini juga Ini siapa salah sih yang nggak suka ya nggak sih? Ini Benar. Hmm. Jadi ada coklat nih misalnya nih. Apalagi deh. Besok nih, besok. Valentine kan kayak Jadi dikasih nih Hmm. di meja kerjanya. ya terus semangat ya hari ini. Nah, Ih, gitu kan. Entah nggak ada namanya, nggak ada NN, namanya. wih, Aduh. no name ya kan? Ini pengalaman pribadi atau gimana? Aduh. Aduh. Oh, jangan arahnya ke sana dong. Enggak, kalau di pasaran ada namanya sih. Oh, gitu ya. Oh iya, apalagi sebagai Romo pasti sering banget dapat hadiah kan? Iya, dari Frater-Frater. Dari frater, dari umat, Dari umat, dari kan? Romo-Romo. Dari Romo-Romo. Iya. Betul. Dan di KAJ di seminari kita kan juga ada tradisi yang bagus juga tuh. Benar. Bahwa kalau lagi rekreasi Ya. seminari, jadi setiap tahun ada rekreasi, dan untuk memeriahkan rekreasi tahunan seminari itu biasanya Ada gift kami para frater itu mengunjungi romo-romo untuk meminta hadiah. ya. Jadi Ya bukan kan? diberi tapi meminta. Skill gift ya. Itu lebih ke inisiatif ya kayaknya. Iya, inisiatif. Jadi itu sebenarnya receiving gifts atau apa ya? Asking Asking for gift ya. meminta kayaknya sih. Iya benar juga ya. Tapi kan kemudian romonya jadi ngasih. Romonya tergerak hati. Tergerak Iya, hati. Karena bagaimanapun juga kan Oh iya. dalam satu persaudaraan. Salah satu persaudaraan. Betul. Jadi romonya memberikan hadiah-hadiah baju atau Betul. sepatu. Jadi Moga-moga hadiah- bajunya nggak bekas ya. Enggak kok, kemarin masih diplastikin kok. Iya, gampang sih. Kita tinggal Masih beli plastik diplastikin baru. semua. Itu pasti nggak jamin bekas atau enggak sih. Iya. Gitu. Jadi saling memberi hadiah Betul. Atau yang tukar kado tuh. tukar kado paling Ya, inilah. itu tuh paling sangat umum dilakukan. Dan sering ya kita pas Natal apalagi Terus apa lagi? Tukar kado biasanya pas ulang tahun ya. ulang tahun. Ulang tahun kan saling tahun memberikan memberi. hadiah. Ya, jadi yang ulang tahun sekarang tradisinya kalau di seminari harus yang memberi hadiah. Oh iya benar. Naktir. Naktir kan. Traktir, Iya, betul. Itu salah satu cara Salah satu mengungkapkan cara. kasih sayang. Itu yang Memberikan ketiga ya. hadiah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yang keempat, Yang keempat, quality time. quality time. time. Nah, quality time nanti muncul di sini ya, quality time. Yes. Waktu yang Berkualitas. berkualitas. Jadi memang ada tipe-tipe pribadi yang dalam tanda petik mengorbankan segala macamnya tetapi mengandalkan perjumpaan. Perjumpaan. Jadi nggak usah pakai hadiah-hadiah, nggak Nggak usah. Diem Nggak aja usah. gitu bisa ya? Duduk berdua gitu. Duduk kali berdua, bertiga ya. ya. Terus ya udah pokoknya Ya, dalam ngobrol, waktu khusus Pak. dia ngobrol bersama Hmm.
Ya kalau misalnya kumpul lalu terus main gadget masing-masing ya mohon maaf itu bukan quality time ya. Itu namanya. Itu namanya. Nah, itu di tema berikutnya. tema berikutnya. Ya kan. Jadi Gitu. quality time ya intinya menghabiskan waktu bersama tapi berkualitas. Sangat berkualitas. sekali. Artinya ya saling membangun relasi yang lebih dalam lagi gitu ya, mungkin dengan ngobrol atau Betul. kadang-kadang dia ada aja gitu, kita udah ngerasa nggak sih? Benar. Kayak nggak harus ngobrol banyak gitu ya, tapi Ada di sebelahnya aja nih. Nah, itu udah wah, itu kan sangat kadang- berarti Jadi sekali. teman-teman pasti punya lebih banyak pengalaman lah. Ya, kalau time. fater-fater kan biasanya atau kita para imam Hmm. ada istilah yang namanya emausan. Emausan, Emausan. betul. Apa itu emausan? Emausan adalah jadi sebuah kegiatan terinspirasi dari dua murid di Emmaus Dua yang murid. berjalan. Ya. Dan di situ mereka Dan di situ Bercakap-cakap mereka ya. bercakap-cakap. Di kitab suci tulisnya bercakap-cakap. Ya. Ah. Dan di situ tiba-tiba di tengah-tengahnya ada Yesus. Betul. Jadi ya Betul. perjumpaan Ah. yang sungguh-sungguh berkualitas satu dengan Oh iya yang lain. betul. Ini biasanya di momen rekoleksi di hari-hari Ya. terakhir tuh, jadi flutter berdua jalan, Ya, dibagi biasanya acak sengaja biar juga yang mungkin belum kenal, terlalu kenal jadi terlalu kenal. Berdua jalan aja berdua, menghabiskan waktu berdua. Ya. Entah ngobrol, Ah. entah cari Jajan. jajan. Betul. Iya, beli mampunya kan cuma beli jus alpukat satu kan ya. Satu sama batagor paling. Iya. Terus Ya dimakan udah. berdua. Ya. Berdua dong. Berdua dong. Enggak, satu ditumpahin. Oh. Nih lu minum dulu gitu. Dulu baru gantian. Enggak ya para pemirsa enggak. Enggak sampai separah Nggak itu. Enggak separah itu. Jadi Iya. lebih parah. Lebih parah. Itu yang keempat Empat. ya. Quality time. Quality time. Nah, Yang kelima. Yang Yang kelima, kelima, terakhir. ini yang paling kadang susah untuk dilakukan. Wah, apa nih? Apa Wah, nih? Ini pengalaman nih kayaknya. Pengalaman nih, kayaknya Pengalaman dari nih diri kayaknya. sendiri nih. Coba diungkapin aja gimana? Act of service. Act Oh, of service. apa ya maksudnya ya? Act of service. Jadi ada sebuah bentuk pelayanan. Bentuk Ah. ya lebih ke Tindakan Tindakan ya. fisik ya Tindakan. jadi ya. Nah, jadi misalnya misalnya kalau orang tua ke anak itu bisa sederhananya ya menyeberang gitu. Iya, Saat iya. menyeberang orang tua melindungi anaknya. oke. Ya, menyiapkan Menuntun pakaian, ya. menyiapkan Iya. makanan gitu kali ya Kak, Ya, dari orang tua ke anak. betul. Atau Tanpa ke banyak pasangan. Bicara, Iya. tapi tahu nih misalnya bokapnya habis pulang kantor capek, udah terus siapin kayak minum. minum. Atau biasanya juga yang sering di film-film kan cowok bukain pintu mobil ke cewek, Ya. ya kan salah satu. Nah, kalau ini termasuk yang mana nih? Ini Apa contoh nih? kasus misalnya. iya. Ngantri di sebuah outlet minuman. Antriannya panjang sekali. Panjang banget nih. Lalu sudah sampai di kasir, ditanya beli apa, udah segala macam, lalu disampaikan permintaannya apa, lalu dapat tuh minumannya ya. Terus dia tidak minum untuk dirinya, akhirnya dia kasih ke orang belakangnya. Ini buat kamu, harus sudah pergi. Itu apa tuh? Itu Act apa of ya? service atau receiving gifts. Iya, act of service sih, Jadi, memberikan kan. Dia Kalau dari ikut dianya ngantri yang ya. ngasih. karena dia ikut ngantri. Ikut ngantri ya. Iya. Lalu dia kasih. Heeh. Nah, itu tuh juga bisa Iya. salah satu cara. Mungkin nggak kenal, Heeh. tapi dia merasa random bahwa aja gitu ya. dia Kayak- adalah sesamanya. Udah nih dia aja Lalu, gitu. karena dia merasa mungkin lebih membutuhkan, gitu. Itu juga bisa. Bisa. Jadi act of service tuh kayak lebih kegiatan fisik ya. Ya, melayani Memberikan. dan dilayani. Di seminari Memberikan banyak nilai. banget. Wah, di seminari Apa contohnya? Contohnya, itu yang paling sering kita lakukan ya. Bersih. Bersih rumah, ya kan, saling menjaga kebersihan rumah Betul. gitu kan. Jadi kalau yang satu bersihin kebun, Hmm. yang satu bersih koridor, Nah. koridor udah kelar, lalu bantu. iya gitu. Itu Seharusnya salah ya. satu- itu salah satu tindakan ya. Jadi kan kalau ada kegiatan kami bersih-bersih, itu Ya. biasa dibagi Opera ya. opera Tempat-tempatnya namanya. ya. Tempat-tempatnya. Kan bagi itu kan nggak mungkin sama rata Iya, kan. Betul.
pasti ada ruangan yang lebih besar, ada ruangan yang lebih kecil. Ya. Kalau ruangan yang lebih kecil kan pasti lebih cepat selesai seharusnya. Ya, betul. Nah, tapi seharusnya kalau lebih cepat selesai harusnya membantu yang Belum masih selesai. belum selesai. Itu harus Dengan tindakan. dengan tindakan. Tanpa teori, tanpa Kayak- banyak kata, Paling tapi kayak, langsung lakukan. bro, ini udah dipel belum? Oh belum. Oh yaudah, nanti gue bantu ya. Gitu biasanya. Biasanya. Bro, ini Seharusnya. udah disapu belum, bro? Belum. Ya udah ntar sapu ya tolong. Nanya doang deh. Gitu. Ya. Bahasa basi ya gitu. Nah, Jadi dari 5 ini nih sebetulnya gimana ya gimana cara ya? kita menggunakan atau menyadari lah minimal bahwa aku tuh punya cara Yang apa? mengungkapkan Dan ada dua arah juga ya. Jadi dua arah. aku Ya. sukanya menerima bentuk kasih yang seperti apa. Betul. Aku sukanya Mengungkapkan. mengungkapkan kasih yang Kasihnya- seperti apa. Kan kasih bisa yang beda. seperti apa, betul. Nah, sekarang dari Romotino sendiri. Nah, gimana tuh? Langsung ya. kita Saya tembak mau ya. langsung nembak karena pasti kalau saya tidak duluan dia langsung nembak ke kita. Kalau Frater gimana? Enggak gitu. Aku udah tahu. Dari Romotino dulu. Romotino aja. Romotino. Nah. Kalau Romo sendiri Nah, sejauh setuju saya. belum. Sejauh Romotino mengenali diri Ya. Romo sendiri. Hmm. Romo sukanya kalau menerima bentuk kasih yang seperti apa, kalau memberikan yang seperti apa. Silakan. Gua kayak merasa ditembak ya. Tidak bisa kabur, ada tidak bisa membalikan. Persis beberapa waktu lalu Heeh. gue pernah ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa temen, nanya sedikit survei Wih. sebelum acara ini. Oh gitu. Jadi sekalian Ah. survei ya kan. Apa sih yang menjadi bentuk pengungkapan kasih sayang gitu ya. Tapi hal yang sama, mereka pertama-tama tanya, kalau Romo apa ya? Nah, Gitu. itu berarti kita bener kan? Kita Kita bener. bener Nah. langsung ke Romo. Karena Benar. harus mengikuti gembala dulu kan. Iya. Oh, bisa ya. Alasan aja sih. Gitu. Nah, kira-kira untuk teman-teman muda dan juga pemirsa sahabat seperjalanan. seperjalanan, kira-kira tahu nggak saya bentuk bahasa kasihnya apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tebak. Ya, dalam waktu 10 detik dari Ya. sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar. Oh belum. Kalau kalian boleh nebak nih, Iya. nebak. Kita kan pernah lah hidup bersama ya, meskipun tidak lama, tapi minimal kalian boleh nebak. Aku nebak yang memberinya. Receiving gifts ya. Enggak, maksudnya Romotino kalau mengungkapkannya apa? Iya, Ya kan apa? bisa beda kan, Iya. mengungkapkan dan menerimanya. Betul. Ini yang mengungkapkan dulu nih. Iya, aku mengungkapkan, Edgar nebak yang menerimanya. Saya menerimanya apa gitu Ya, lebih Oke. suka menerima bentuk Dalam bentuk apa? gitu. Coba mengungkapkan apa? Selama saya hidup bersama Romotino. Berapa tahun kita dulu? 25 ya kalau nggak salah ya. 25 hari. 25 hari. Umur saya aja belum 25 tahun, Bro. Oh iya? Belum. Oh kelihatannya kok kayak Ini ngeliatnya apa? Ini apa kira-kira? beberapa bulan, berapa setahunan lah kita Setahun. pernah. Romotino nih suka Kalau bener gue kasih hadiah nih. ini menerimanya ya. Mengungkapkan. Oh iya, mengungkapkan gue ya. Nah, Mengungkapkan kasih yang dalam bentuk, dari 5 itu apa kira-kira? kalau nggak salah ya, Ya. words of affirmation. Oke. Affirmation. Nanti jangan ini dulu. Iya makanya gue lihat dulu. Ah. Gue tampung. Gue tampung. Yang di kolom komentar saya tampung juga. Frater Edgar. Ini cara saya menerima. Menerima kasih sukanya yang seperti atau Iya. kecenderungannya yang Ya, sukanya dari seperti 5 apa? itu kira-kira. Kayaknya sih words of affirmation juga ya. Sama berarti. Dari orang lain. Kayaknya ya. Oh, oke. Gitu. Iya. Ini Memang butuh harus butuh Tebak-tebak aja lah itu. hidup lebih lama lagi iya, kayaknya. kayaknya kelihatan banget ya kan. Kelihatan banget ngawur ya kan. Dan kita mewakili pemirsa juga di rumah. Benar. Sahabat iya. seperti Tapi apa. bisa jadi yang benar loh, bisa jadi yang Iya. benar kan. Gimana Romo? Memang dari 5 masing-masing kita pasti punya. Semuanya pasti nggak ada lah, jadi nggak ya. mungkin gua ini doang nggak. Ya, Nggak pasti mungkin. ada dari 5 itu. Gua misalnya quality time doang nggak. Betul. Tapi mana yang dominan? Nah, Ya. ini benar, pernah Mana yang dominan. pasti kerasa tuh. Ya. Ah. Silakan dari kru-kru yang lain sudah tahu apa jawabannya. Saya secara pribadi lebih ke arah quality time. Oh. Jadi Dua-duanya nih.
mencoba untuk yang mengungkapkan. Oh, mengungkapkan. Jadi bagaimana kualitas perjumpaan, maka ketika seperti yang teman-teman tahu, perjumpaan entah secara informal, ngobrol, atau bahkan misalnya ada konseling dan lain sebagainya. Nah, itu bukan hanya sekedar mendengarkan curhatan orang atau saya belajar dari mereka, tetapi kualitas yang dibentuk di dalam persaudaraan dan pertemanan, karena siapapun yang datang itu ya bukan hanya sekedar mereka yang punya masalah, tetapi ya mereka lah adalah saudara kita juga. Maka ya itulah menjadi sebuah kualitas. Tetapi memang tidak semuanya bisa demikian, dan itu butuh sebuah effort ya lebih ketika dengan kualitas perjumpaan. Nah, semacam ini ketika saya berkunjung ke seminari, ini sebuah quality time ya yang saya berikan sebagai ungkapan persaudaraan saya dengan teman-teman frater yang ada di sini, di luar segala macam kesibukan pelayanan, tetapi waktu yang mungkin tidak banyak, tetapi sungguh-sungguh memanfaatkan kualitas, gitu. Saling menanyakan kabar, gimana dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Romo Tino di paroki ada umat yang datang untuk konseling, itu jadi bukan hanya sekedar ini Romo, ini bukan cuma umat tugas gitu ya, doang bukan gitu hanya ya. sekedar peran sebagai Betul. Romo dan umat, tapi ya memang sebagai sesama manusia, asik, yang juga ingin membangun relasi gitu ya. Kualitas ya. Jadi ada kualitas, kependalaman di sana. Gitu. Saya nebak word of affirmation soalnya Romo waktu di seminari sering banget muji-muji orang. Misalnya. Iya, kayak kamu rapi banget sih hari ini, sering kan, jujur kayak sering Romo Tino tuh sering memberikan apresiasi, kayak kemarin makasih ya udah misalnya bisa acara apa. Saya kan belum selesai. Oh gitu. Quality time itu yang kedua. Yang pertama adalah word affirmation. Bener kan? Bener. Gue masih inget banget. Romo Tino tuh orangnya mudah memberikan apresiasi gitu. Nggak berat gitu buat dia memberikan afirmasi. Afirmasi. Gitu. Jadi yang tapi bukan kacangan. Bukan murahan. Bukan semuanya di April ini. Tapi minimal itu yang bagi saya sebagai ungkapan kasih, ungkapan cinta, sebagaimana Yesus juga mencintai kita. Wih, mantap. Jadi benar ya saya ya Romo? Benar. Yes, dapat hadiah nih. Habis yang benar di kolom komentar ya. Komentar nanti. Nanti silakan hubungi project. Hubungi aja. Gitu. Sekarang yang tadi yang mengungkapkan. Nah ini ini tadi yang mengungkapkan kan? Ya itu tadi. Kalau yang menerimanya, saya sih pada prinsipnya tidak terpaku pada 5 ini. Apa aja yang datang. Ya, artinya justru di sini bukan soal bagaimana saya menerima, tetapi bagaimana saya mengungkapkan kasih itu, sebagaimana juga teladan kita, Yesus sendiri juga mengungkapkan kasihnya sampai pada sebuah bentuk kenosis ya kan. Pengosongan diri. Ya, itu sebagai saya kita berjuang sampai ke sana. Bukan hanya soal imam, frater, bruder, suster. Tapi semua orang beriman. Semua orang beriman. Terlebih yang mengikuti Kristus. Betul. Ya. Kalau kita nggak menerima sesuatu dari orang lain, nggak apa-apa. Tetapi kita berusaha mengungkapkan kasih kita kepada orang lain dengan perjuangan pasti. Nggak selalu mudah. Nah itu. Jadi saya tidak terbatas pada 5 ini kalau ditanya. Ya macam-macam ya, bisa macam-macam. Ya sama-sama word affirmation oke, tapi kalau pas lagi nggak ada ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak harus nyari juga kan. Kita nggak harus nyari word of affirmation dari orang lain kan. Betul. Puji gue dong. Nggak berharap. Nggak berharap. Ya, quality time juga misalnya. Ya kalau memang ada kesempatan demikian, mari. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya berusaha mencoba untuk mengungkapkan kasih persaudaraan itu dengan 5 bahasa cinta itu. Tapi lebih daripada itu, kita tidak hanya terbatas soal ini. Ya mungkin untuk teman-teman muda yang sedang menjalin relasi, lalu pacaran dan segala macam, mungkin baik juga untuk mengenali. Bahkan kita sebagai frater, imam, suster, bruder juga mengenali masing-masing. Tapi lebih daripada itu, kita dipanggil untuk mencintai sesama kita. Iya betul Romo, karena sebenarnya
ini kan hanya bentuk aja ya, cara kan. Ya. Jangan sampai kemudian kita hanya jatuh pada caranya aja gitu. Nah, benar. Fokus pada cara gitu. Dalam artian bahwa kemudian kita jadi orang yang menuntut gitu ya. Ya. Misal dalam sebuah relasi kita malah menuntut gitu ya. Gue tuh sukanya act of service gitu loh. Jadi Benar. lu harus kayak gitu dong ke gue. Atau gue sukanya quality time, lu harus kayak gitu dong gue. Atau sebaliknya, Ya. gue nih orangnya kalau mengungkapkan ya word of affirmation, Ya lu terima udah, dong. lu terima dong. Maksudnya, Ya. jadi malah saling menuntut ya Romo. Jadi Betul. malah hilang poinnya ya. Nah, ini dia makanya. Jadi kalau kita hanya terpaku pada 5 bahasa cinta tadi, itu baik ya. Itu baik untuk mengenali diri Itu baik. secara psikologis. Betul. Kan. Tapi kita kan nggak hanya cukup berhenti, ya. nggak hanya berhenti pada poin itu, tetapi kita diminta untuk lebih dalam daripada itu. Itu dia. Poinnya di situ. Mm-mm. Sebagai orang beriman ya, bukan hanya pastor, bukan hanya frater, bukan hanya suster, tapi semua kita diajak. Bahkan mungkin di dalam relasi keluarga, relasi sahabat, teman, anak orang tua, teman di sekolah, di kantor. Itu Itu juga sama. Kalau seandainya kita sama-sama sudah saling mengenali, bahkan mungkin kalau di kantor aku nggak kenal banget sama temanku misalnya, kita nggak perlu pusing apa yang menjadi love language-nya teman kita. Tapi minimal ketika aku menyadari itu, aku mengungkapkan. Syukur diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Gitu loh. Dan satu hal lagi, Frater Panca dan juga Frater Edgar, kita juga mesti menyadari satu soal bahasa cinta, pengungkapan dan penerimaan itu, dan kita berusaha menggunakannya dengan efisien, efektif dan tepat. Karena kalau tidak hati-hati, kita nanti jatuh pada segala sesuatu yang kita tahu, mengenali, menyadari, tetapi kita tidak menggunakan itu dengan tepat, malah hanya keren-kerenan aja gitu. Itu kan malah nanti juga jadi relasi kita pun jadi tidak baik. Misalnya, mungkin maksud kita dengan WA, ya, dengan chat, ada dengan afirmasi itu, tetapi bisa jadi lalu itu malah terus mengganggu gitu. Ya, jadi annoying kan. Nah, makanya kita perlu terus peka ya dalam relasi itu. Itu kadang-kadang nggak mudahnya begitu. Relasi kita dengan sesama kita, ya, bahkan mereka dengan kita pun juga kadang-kadang menjadi tidak mudahnya itu. Oh, hari ini diapresiasi, besok mungkin pas kelewatan enggak, lalu terus berubah moodnya, kecewa. Oh, dia hari ini nggak nyapa aku sih. Nah, ya kok Romo hari ini jutek banget sih. Dalam hati tuh ya. Dalam hati. Ngomong dalam hati. Gitu. Tapi yang paling penting sih adalah semangatnya atau rohnya gitu ya. Kalau kita belajar dari Yesus, kalau ditanya Yesus apa sih bahasa cintanya? Kalau menurut saya Romo, hanya satu, yaitu pemberian diri yang total. Betul sekali. Cinta yang total, yang gak berharap kembali, karena memang dia sudah mendapatkan cinta dari Bapa ya. Sehabis-habisnya. Sehingga dia juga bisa mencintai sehabis-habisnya. Iya, betul. Gitu. Jadi semangatnya itu, gitu loh. Pemberian diri yang total kepada pasangan, kepada keluarga, dan bentuk-bentuk ini bisa membantu lah, sarana untuk mungkin sahabat saya tipenya seperti ini, atau pasangan saya seperti ini, mungkin saya bisa mencintai dia lebih, ya kan, memberikan diri lebih dengan memahami dia, sehingga bentuk kasih sayang saya berikan itu juga pas ke dia gitu loh. Tapi itu tadi semangatnya adalah pemberian diri yang total. Pemberian diri yang total, seturut teladan Yesus. Mantap. Ini ngeri banget podcast ini tuh. Dari hal-hal yang sangat sederhana sekali, sangat kecil-kecil, tapi bisa mencoba kemudian memaknai. ada nilai Kristiani yang sangat dalam. Semua Romotima sungguh luar biasa. Hebat nih, saudara-saudaraku nih, luar biasa. Frater Edgar, mungkin penutup lah. Apa yang mau disampaikan, Frater? Ya, untuk penutupnya, jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya yang ada di YouTube Project. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Happy Valentine. Happy Valentine semuanya.